dipelihara bagaimana? Kalau ada masalah di sana, masalah banjir, kasih nggak cover perawatan, itu lah perannya pemetaan sama yang nanti akan teman-teman belajar di oke, lanjut. Nah, sama ini tadi sama isunya nggak jauh beda dengan bibitan. Setelah definisi hama penyakit, gulma dan drainase. Ini bisa isu utama. Umumnya pasti kebun itu akan ngedron lahannya itu bisa setahun sekali atau setahun 2 kali, ya, untuk evaluasi bekerja dari pekerjanya, sistemnya. Kalau teman-teman di mana? Ini ada drone teman-teman, ya, ada drone. Kalau teman-teman lihat sini hijau, tiba-tiba nih kuning. Kelihatan nggak? Hijau nih bagus nih, tiba-tiba nih kuning. Tugas teman-teman adalah memetakan di mana yang lokasi tanaman yang kuning tersebut dan seberapa luas. Kita teman-teman belajar di digitasi. Ini teman-teman ntar akan belajar cara manualnya. Kalau sudah udah belajar manual akan masuk ke yang manual. Bisa itu kuning itu banyak teman-teman. Bisa kuning seperti ini gara-gara penyakit jerozoa. Ya. Bisa kuning seperti ini gara-gara depresi. Misalnya ini contohnya kalau kayak gini, misalnya kalau teman-teman pernah melihat sawit tiba-tiba yang bawahnya daun pelepah daunnya tuh kering-kering, itu bisa defisiensi magnesium. Ya. Ya, teman-teman sering lihat di pinggir jalan, serta masyarakat yang begitu defisiensi. Bisa kuning karena defisiensi kalium, juga kuning juga. Bisa karena banjir. Nah, itulah teman-teman. Dengan teman-teman menginformasikan kepada kebun, oh daerah ini kuning, manajer segala macam akan coba ngecek apa sih masalah di situ. Kalau defisiensi nutrisi, pasti di situ. Lu bisa metain proses berapa itu akan masuk ke, oh gua harus nambah pupuk berapa. Gitu. Di mana? Seberapa luas? Luas teman-teman tuh akan masuk ke budgeting. Gitu. Misalnya dosis pupuk magnesium contoh 1 kilo per pokok, ya kalau dikali luasnya 1 hektar 148 tanaman, ya tinggal dikali aja, kali harganya. Teman-teman miss luasnya berapa jumlah cuan yang bilang, mas terlalu, teman-teman terlalu lebih mengukur luasnya, jadinya kan nyetok di gudang. Pupuk stok di gudang jadi batu. Gitu. Itulah pentingnya teman-teman belajar JIS yang benar. Oke, sampai sini ngerti? Kebayang? Makin bingung? Makin bingung pasti. Makin bingung. Gak apa-apa, teman-teman ngomong gitu ya. Ternyata bingung, makin bingung karena jelasin makin bingung. Tapi ntar jelas. Itulah belajar ke teman-teman akan membentuk dot-dot dari otak teman-teman. Nanti sembari belajar makin jauh, dot-dot itu akan saling tersambung pada oh begini, oh begini. Gak apa-apa. Memang begitu, saya juga pernah begitu. Lanjut. Nah, masih ada pelajaran SMA namanya etolasi. Ada masih ingat apa itu etolasi? Ayo, etolasi. Ada masih ingat etolasi itu apa? Kenapa etolasi? Siapa dulu? Ayo, kan biasanya kan percobaannya di kacang hijau taruh di bawah kasur tuh. Pernah bedain antara kacang hijau yang ditaruh di bawah kasur sama di luar kasur, bedanya di mana? Ya. Saya pernah coba. Kata ya. Itu perbedaan dari tumbuhan yang terkena sinar matahari dan enggak. Biasanya kalau saya dulu percobanya pakai kacang hijau yang dalam ruangan sama di luar ruangan. Iya. Biasanya etolasi lebih tinggi kan? Iya. Ya. Ya. Kenapa etolasi itu isu di kelapa sawit? Karena gini teman-teman. Oke ya. Karena bisa perencanaan yang salah. Teman-teman tahu kan tanaman itu ketika ditanam itu punya harus ada jarak tanamnya.
ketika teman-teman ada miss di lapangan sehingga mengakibatkan harus dirapat dan tidak sesuai dengan SOP, ya. Nah, seharusnya sawit itu misalnya ya inilah bentuknya kan, terbuka begini. Ya. Salah satunya juga di sini. Nah, inilah. Ya. Kalau nggak kelihatan silakan teman-teman, gimana cara biar kelihatan maju. Ya. Nah, seharusnya begini. Terus teman-teman improvisasi nih, aku biar rapat nih, biar makin banyak sawitnya tuh di blok. Tanam di tengah-tengah sini juga. Yang seharusnya tidak tanam di situ. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika sawit itu makin tajuknya semakin bertemu, ya, sawit di tengah ini akan makin tinggi, akan lebih tinggi. Apa dampaknya? Yang seharusnya tajuknya itu buka lebar, dia jadi V begini. Apa dampaknya ke buah? Seharusnya buahnya bisa berkembang bulat, karena kejepit, jadi gepeng kan, kecil kan, malah nggak berbuah. Bayangin, buat itu satu pokok, satu tanaman itu teman-teman udah pupuk, kata hasilnya begini, teman-teman salah SOP, ada 2000 pokok yang begini, berapa jumlah pupuk yang mau teman-teman buang? Contoh lah ya, contoh ya. Dan apa yang dilakukan terus dijalankan teman-teman, harus ditumbangkan. Nah, beda lagi tadi ke dimensi ruang. Bayangin, satu blok itu, anggaplah kita tadi blok itu udah 25 hektar, ya. Teman-teman gimana caranya beranalisis biar kita teman cek satu-satu, oh ini tulasi, jalan lagi, tulasi, jalan lagi. 2 hektar teman-teman, satu blok. Teman-teman asisten 1000 hektar megang. Seharian teman-teman ngurusin 25 hektar buang-buang waktu. Ya. Gimana? Ini pemetaan. Ya. Caranya gimana? Ya, mungkin ini buat teman-teman yang masih 3 minggu jadi JIS. Ya, kalau teman-teman ngerti istilah palm counting, ada yang pernah dengar istilah palm counting? Nggak pernah. Intinya itu kita nyiptain titik-titik di pokok-pokok individu sawit. Ya kayak gini lah teman-teman. Ya. Nah. Ya. Jadi satu sawit bila satu titik ini, ya teman-teman akan belajar caranya gimana generate itu, manualnya gimana. Ya. Jadi kalau udah expert baru nanti otomatisnya. Ya. Titik-titikin. Setelah itu ada namanya analisa buffer. Ya, intinya dari titik itu kita coba buat lingkaran. Ya, ini teman-teman yang udah pernah buka JS ngerti lah. Nah, dari lingkaran itu mana yang saling menutup satu sama lain? Asumsinya daerah itu adalah daerah yang tertutupi satu sama lain. Nah, kenapa? Area tersebut berpotensi yang gelap, kemudian terlalu rapat. Pada akhirnya tanaman tersebut ada yang intolasi, potensi intolasi. Nah, kalau di sini kan teman-teman lihat ada lingkaran di sini, lingkaran di sini, lingkaran di sini, lingkaran di sini, ya. Ini dapat dari mana lingkarannya? Ya, misal dari misalnya tim agronomi itu akan ngecek namanya populasi tanaman yang diwakili oleh panjang pelepah. Mungkin kalau seandainya bisa geofisika bisa kalau bersama orang agrotek lah, biar mau lebih banyak pakai soal ini. Nah, dari panjang pelepah ini di-generate ke semua titik tadi, dilihat mana yang area yang menumpuk, proporsinya menumpuk, gitu kan? Lingkaran yang proporsinya banyak tumpukannya itu akan dianggap sebagai area potensi ventilasi. Dan itu teman-teman kunjungan lebih terstruktur. Oh, gua mau ke sini nih. Daripada gue cek satu-satu sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau gue dapat area kuning-kuning ya, gue cukup ke sini aja. Daripada gue cek satu-satu, gue semua tadi. Ini area datar, kalau area berbukit teman-teman. Nah, berbukit. Olahraga. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa teman-teman coba nantilah. Ya. Ini salah satu. Mungkin nanti di semester berapa Pak belajar
Yes, semester 5. Semester 5 kan, semester 5 masih jauh ya. Atau belajar di YouTube lah, banyak di YouTube. Silahkan dong kalau lebih penasaran lagi, banyak. Oke, lanjut. Nah, replanting. Ya. Jadi apa tadi replanting tadi? Nanam Tangan kembali. dan tanam ulang ya. Ya. Setelah sawit berumur 25 tahun, ya, sudah produksinya sudah menurun. Ya. Ya, dan juga namanya sawit tinggi ya. Jadi teman-teman, sawit itu tinggi sekali, ada kali 20 meter kali ya. Kalau sudah umur 25 tahun. Bayangin panennya pakai egreg sepanjang apa tuh? Ribet. Sudah nyusahin, udah panennya sedikit, ya. Nyusahin orang panen. Dan juga membahayakan orang panen. Dulu pernah kasus di Pekanbaru, tenaga panen saya kesetrum, meninggal. Setrum. Karena kebetulan bloknya sebelahan sama tiang listrik. Itulah akibatnya ketika waktu replanting itu ditunda. Kasihan kemana? Ada 3 orang kayak meninggal waktu itu. Kalau cuma punya berkeluarga, meninggalnya 1 anak, 1 istri dan 2 anak. Bayangin berapa hilang, kasihan ya keluarga itu. Kalau balik itu. Ya. Nah, ketika lu coba mencari replanting, ya pastilah lu bakal lagi atur apa tanaman yang varietas yang bakal ditanam, sawit yang mana, tipe apa, sawit yang gimana, sawit yang tetap tinggi kah, sawit yang panjang rupanya, kayak gitu ya. Dan juga gimana bloknya, mau sama kayak sebelumnya atau enggak, mau bentuknya kotak atau tiba-tiba tahun ini kita bentuknya versi panjang gitu, betul ya? Batas bloknya di mana, bahkan batas HGU-nya gimana? Tahu HGU? Ya, HGU hak guna usaha teman-teman. Ya, batas di mana sebuah perusahaan itu boleh melakukan usahanya, itu penting ya. Gitu. Nanti juga infrastrukturnya di mana, jalannya di mana, paritnya di mana, ya, itu diatur lagi. Dulu saya ngelakuin itu pakai sling, pancang sling dari pancang tiang dari pinggir blok, kemudian harus pasang manjangin sling baja ke ujung, sudah selebar bloknya, gitu. Sama 1 kilo, lebar 1 kilo. Nanti dihitung kita maunya tanam berapa banyak, dipancang sesuai jarak tanamnya, pakai GPS, kayak meteran, pancang. Saya diajarin cara tradisional dulu sebelum cara otomatisnya. Ribet, panas. Bayangin aja lahan luas siang-siang, panas. Kemudian cara pengelolaan gimana tadi ya? Tanamnya mau seperti apa? Ya. Kemudian pengelolaan gimana? Paritnya gimana? Mau diarahin kemana? Ya. Teman-teman. Itu masalah yang kadang-kadang. Karena ketika replanting, semua itu di-refresh dari awal, diulang. Bayangin kalau seandainya lu nggak punya visualisasi, lu cuma dikasih GPS doang sama sling tadi, gimana? Lu nggak bisa visualisasi, repot. Apalagi kalau seandainya ternyata kebun tersebut memperlakukan sistem rotasi. Setiap 3 tahun, lu rotasi ke kebun yang di luar sana. Bayangin yang orang yang baru nggak tahu apa-apa, bingung mana visualisasinya, gimana JIS berperan. Nah disinilah ya, sesimpel lu ngotakin tuh blok-bloknya gimana, manajemen blok bawah batasnya segini ya kan, batasnya segini, apa batasnya jalan gitu kan, ini misalnya jalannya ini, yang ini memang udah buat mempelajari daerah lu. Tiap kotak ini bisa jadi program booknya beda-beda, tergantung kondisi lahannya. Gitu. Ini juga mempermudah buat manajemen. Ya.
Coba lu bayangin tiba-tiba dikasih tadi GPS sama meteran gitu, bayangin. Pada situ kan enak ya, masukin Avanza selesai. Ya kan? Oh, gue lagi di blok A, jalan lagi sana mobil, oh gue di blok B. Di blok B masalahnya apa ya? Tadi yang kuning-kuning ternyata di sini, harus tinggal jalan ke sini. Oh, di blok misalnya ke blok B masalah apa? Banjirnya di mana? Lu pakai peta, bisa diidentifikasi dari data drone itu. Oh di sini ya, lu datang sini lah. Apa masalahnya? Ngebantu nggak kira-kira konsep? Itulah peran teman-teman. Sebagai kalau tadi teman-teman mau fokus di karir di JIS, remote sensing, pemetaan di kebun kelapa sawit. Itu puzzle yang teman-teman isi di kebun. Ya, terlepas nanti membantu, dan tadi membantu dalam proses manajemen kebun kelapa sawit. Sama juga pola tanam, ya. Ya, tanam kelapa sawit ini nggak kotak-kotak ya, segitiga ya, segitiga begini. Sini teman-teman yang berguna untuk memvisualisasikannya. Tadi balik ke palm coating tadi, situlah teman-teman dasarnya. Sama juga basis data, ya. Di setiap kotak-kotak ini ada informasinya. Inilah contohnya misalnya ya, apa nama bloknya, berapa hektarannya, berapa jumlah pokok, berapa kepadatan tanamannya, 336 per hektar, berapa jumlah pokok tanamannya, 336 dikali luasannya. Tahun berapa ditanam, di situ. Ya teman-teman. Udah tanahnya apa? Tanah itu jenis-jenisnya teman-teman. Tanah pasir, tanah gambut, tanah mineral. Ya. Kalau di ilmu tani itu tanah pasir tuh banyak. Ada seri A, seri B, seri C itu banyak. Gambut, ada gambutnya kematangannya, ada yang matang, setengah matang, belum matang. Ada tuh. Ini informasi ini penting. Buat apa? Buat agronomis. Buat tahu kalau seandainya tanahnya tipe A, tumpuknya segimana besar. Teman-teman sebagai asisten lebih gampang. Oh, gue tinggal ikutin program agronomis deh. Hektarannya segini, estimasi luas segini, kan enak. Nah, ini teman-teman kalau nggak punya peta seperti ini, bingung banget kan? Bingung banget. Oke, contohnya nih, apa varietasnya? Topas sama keluar dari Asian Agri. Oke, sampai di siklus sawit ini ada yang mau nanya sebelum kita ke yang lain? Ada yang masih bingung? Apa makin pusing? Makin pusing ya. Apalagi baru 3 minggu jadi mahasiswa ya, belum masuk materi lah, belum semester 5. Gimana? Atau ada mencerita deh, kebun sawitnya gimana? Boleh. Ayo. Buat teman-temannya alumni boleh juga mau nanya. Ayo Mas Adit boleh. Ada yang lain, ada yang mau nanya, ada yang mulai kebayang-bayang mau sawit punya. Boleh. Berdiri boleh. Silakan. Kenapa sawit itu sering berhubungan dengan banjir, Pak? Anjir. Ya. Bukan kadang kalau area sawit itu kan sering menjadi banjir dibanding sama yang lahan hutan asli. Ceritanya itu framingnya itu. Ya, framing. Ya. Oke ya. Saya akan coba jawab dengan kata saya. Jadi gini teman-teman, ketika tanah itu mempunyai kapasitas tampungnya, ya, respons.
kalau tandanya curah hujannya cuma 100 mili per bulan, ya apa? Yang terjadi di Aceh misalnya, Pak Kana, itu 700 dalam waktu 3 hari. Nampung nggak? Nah, itu yang jadi limpasan. Itu yang kalau saya jadi konsultan seperti itu. Apakah itu kaitannya dengan perakaran segala macam? Itu bisa jadi. Benar bisa jadi. Teman-teman tahu kan? Kalau tanaman hutan, akarnya kan cuma serabut aja kan, bunga segala macam. Ya. Kita perlu diuji lagi lah. Apakah monokultur itu lebih? Ada paper yang menyatakan iya, ada paper yang mengatakan tidak. Teman-teman. Dan kondisinya kan. Tapi yang bisa teman-teman yang bisa saya informasikan adalah itulah tanah punya daya tampungnya, daya pegangnya tanah air itu ada, kapasitas itu ada. Bayangkan yang biasanya curah hujan 150 meter per bulan dibentuk 700 mm 3 hari. Lu kayak disiram ember aja, botol tidur kan langsung. Itulah yang terjadi di Aceh. Itu teman-teman. Apa yang menyebabkan ya? Itulah biasa perubahan iklim. Itulah logiknya teman-teman. Ya. Silakan teman-teman pelajari, belajar hidrologi, ya. Dari curah hujannya segitu, pastilah pantas lah. Kalau seandainya banjir terjadi misalnya, yang tsunami-nya. Udah record. Record kan? Jadi teman-teman jadi tantangan masa depannya. Apakah monokultur ini akan terus digalakkan apa enggak? Untuk teman-teman silakan yang muda kaji. Apa agroforestry itu terbaik? Boleh diuji dalam konteks tadi banjir. Yap. Berdiri kan? Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Aya. Saya ingin bertanya, kenapa cuaca di permukiman sawit tuh kalau panas tuh lebih terasa gitu? Oh ya. Iya, karena rumah nenek saya kan di dekat blok-blok sawit gini kan. Nah kalau misalnya pulang kampung tuh rasanya lebih panas daripada di kota gitu. Sedangkan ini kan permukiman sawit kan sekitarannya banyak tanaman. Harusnya kan banyak tanaman tuh lebih segar gitu, kan lebih adem. Tapi kenapa kalau di sawit tuh lebih panas? Kenapa lebih panas ya? Ada beberapa faktornya kan. Faktornya bisa karena tanahnya tanah pasir putih, albedo tinggi, mantul kita jadi ya. Atau mungkin tanaman sawit itu lagi muda, saya nggak tahu. Ya, tanaman sawit sudah tua tapi masih kalau kecil-kecil nggak nutup, nggak jadi juga. Banyak faktor. Arah angin mungkin lagi nggak arah memang yang cocok buat. Kalau karena dari tanah kuningnya tuh enggak itu ya? Tanah kuningnya Debu juga. bisa jadi sih, bisa jadi. Biasanya itu tanah silika gitu. Tanah. Cuma itu betul ya lebih lanjut lah, studi lebih lanjut. Kenapa? Apakah memang lagi puncak-puncaknya musim kering? Ya. Nggak bisa disebut masalah itu jadi satu faktor tertentu, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita penting dalam kasus panas itu banyak hal. Apakah mungkin kasusnya cuma kasus di kebun mbak? Apakah di kebun lain? Tentu. Iya, iklan di misalnya di sini kan kayak banyak algis, kubis, juga. Oke, aplikasi ya. Ini kalau yang dari teman-teman yang 2024 mungkin sudah sebentar dulu aja semester 4, 5 ya lah. Pertama jawab aplikasi, ya. Karena sudah banyak, teman-teman kita akan diperkenalkan ke depannya, ya. Beberapa perusahaan masih ada yang pakai ArcGIS, ada untuk budget ya. Untuk budgetnya perusahaan. Kalau para perusahaan kaya, ArcGIS bisa. Ada juga yang perusahaan kaya tapi pelit, QGIS biasanya pakai. Ada juga perusahaan yang memang budgetnya gini ya, QGIS gratis. Ya. Tapi buat teman-teman
teman-teman yang jelek kayak pun udah yang krek-krekan ya. Ya betul. Krek-krekan. Pakai laki bis sama teman itu udah paling gampang. Memang kalau teman-teman mau belajar artis ya boleh, tapi jangan Jadi untuk tidak menghargai dari penciptanya. Tidak baik lah krek-krekan. Boleh buat belajar aja, tidak dipakai buat industri. Tapi kalau saran saya belajar QGIS karena itu lebih sering dipakai. Tantangan terbesar dalam aplikasi ini, ya banyak. Yang pertama teknis. Nah, data dulu itu berat, 1 tera. Kalau 3.000 hektar, isi lu kentang ya selesai lah. Lagi kan? Harus punya PC gaming, GPU super komputer sama macam. Kalau PC lu kentang tapi 1 tera ya, caranya gimana? Pakai PC aja, potong-potong lah. Kalau potongnya cuma 3 sih apa-apa, ada potongnya per 500 hektar ya, lama juga kan? Itu tantangannya lah. Lagi kalau seandainya perusahaannya punya duit buat beli super komputer, ya alhamdulillah. Kalau nggak punya, ya sudah nikmati aja mengolah data yang sebesar itu, tapi dipecah dulu jadi 10, jadi 20, satu kerjain. Itu pertama. Yang kedua adalah tantangan sosial. Ya, tantangan sosial. Sekarang banyak beredar isu tentang machine learning, AI, segala macam. Ya, ada pakai ChatGPT di sini? Pakai semua kan? Apakah semua itu disetujui oleh pimpinan kebun? Tidak. Realitanya tidak. Tugas teman-teman itu adalah meyakinkan. Iya, kalau seandainya pimpinan terbuka, kalau nggak terbuka, umur saya kolot. Ya udah, lakukan sebisa. Kedua, tantangan sosial. Yang ketiga, tantangan sosialnya adalah masalah sosial dengan warga sekitar. Bayangkan otomatisasi itu pasti akan memotong, mengurangi SDM karena semua sudah otomatis. Bayangkan teman-teman di kebun yang SDM-nya banyak, bawa pistol lagi. Ya, cara perdagangan dengan memperdagangan mereka. Nah, tahu Pak? Nah, itulah teman-teman. Kadang-kadang nggak semua advancement itu diperlukan, tergantung tetap si sosial di lapangan seperti itu. Saya menghadapi waktu itu saya megang dulu di Pekanbaru minus 10 ada 8 kebun. Ya ada kebun yang memang advancementnya inisiatif sampai pakai AI karena memang ya SDM-nya ada, tidak ada masalah sosial seperti tadi saya ceritakan, jadi bisa maju. Ada kebun yang memang terpaksa harus agak out to date karena masalah itu. Karena cara meredam masalah sosial, terutama baju-baju loreng itu. Ya, banyak. Kalau daerah-daerah Sumatera sana banyak. Warnanya beda-beda. Baju lorengnya merah. Banyak Pak, ada merah, biru, kuning, hijau. Semua. Itu juga akan teman-teman akan belajar juga politik lah di situ nantinya. Jadi itulah yang terjadi di lapangan teman-teman. Wah robot, oh harus ini. Kalau lu di kebun yang kayak kalau teman-teman tadi lihat foto saya di CV tadi ada pakai baju anti peluru ya, itu yang saya sering ditembak. Nah, itu sampai tembak. Itu teman-teman. Di situ kebun-kebun yang terpaksa harus up to date, terpaksa harus yang harus otomatis jadi ya udahlah setengah otomatis jalan. Karena itu keselamatan pekerjanya diutamakan. Dan semua perusahaan itu aman karena ada konflik yang memang terjadi dibuat atau memang ya alatnya. Oke? Seru ya? Balik cuannya banyak, risikonya banyak.
semoga jadi tambahan ilmu teman-teman lah. Ya, kalau yang ada orang tuanya punya kebun sawit, itu bisa jadi teman-teman dimasukkan lah. Yield atau hasil panen itu bisa jadi ada namanya genetik yield potensial, potensi secara genetik. Apa itu potensi secara genetik? Potensi genetik adalah potensi hasil panen yang teman-teman dapatkan kalau tidak ada faktor-faktor dengan namanya faktor penghilang, pengurang, ya, dan faktor pembatas. Jadi kondisi tubuh itu sempurna. Berapa sih bang? Berapa? Biasanya di angka 30 sampai 35 ton per hektar. Kalau teman-teman tiba-tiba di Kalbar ada bazar atau ada expo tentang sawit, ada salah satu penyedia bibit itu jualan, ya teman-teman tanya, berapa hasil TBS-nya Pak? Oh 35 ton, itu namanya potensi yieldnya secara genetik. Kalau kondisi kebun teman-teman sempurna, ya lingkungannya oke, apa tuh lingkungan oke? Misalnya curah hujannya biasanya sawit itu 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Ya. Ada namanya pH tanahnya oke, 5,5 sampai 6,5. Misalnya tanahnya oke. Ya. Ada nanti teman-teman pelajari dari nama tanahnya antisol, tanah muda. Saya nggak tahu apakah di fisika akan belajar jenis-jenis tanah, mungkin jenis batuan kali ya? Batuan. Ini ya tanah-tanah yang bahan materialnya dari misalnya granit atau sedimen. Ya. Itu bisa oke. Nah, itulah gitu 30% dari mata mereka. Atau mungkin ya kalau gue selalu bilang ya iklannya teman-teman yang jualan lah. Tapi apakah semua lahan seperti itu? Enggak. Teman-teman lihat kan di pinggir jalan ada yang sawit ditanam di bekas tambang, ya enggak? Ditanam di gambut, ditanam di apa namanya atas bukit, ya kan? Nah, itu adalah disebut dia limiting factor, adalah pembatas, ya, faktor pembatas. Itu sulit diubah karena apa ya, sudah awalnya kayak gitu. Gak mungkin gambut berubah jadi tanah mineral, gak mungkin kan. Kelereng misalnya itu gak bisa dirubah kan, sulit diubah kan. Kalau lu mau merubah gunung, masa lu eskavator untuk gunung kan? Caranya kan mudahnya ya lu tanamnya di situ sesuai dengan keadaannya. Limitnya kok. Curah hujan, apakah curah hujan bisa dirubah secara keseluruhan? Enggak. Bisa tapi mahal kan? Karena ada yang pakai tabur garam tuh di. Tapi apakah itu akan terus-terusan buat mengelola curah hujan? Enggak mungkin kan? Curah hujan. Biasanya itu panas silika kan? Panas. Cuma itu betul. Ya lebih lanjut lah, lebih lanjut. Kenapa? Apakah memang lagi puncak musim kering? Nggak bisa disebut masalah itu jadi satu faktor tertentu nggak bisa. Ya. Nggak bisa kita dalam kasus panas itu banyak hal. Apakah kita bisa bukan di kebun juga? Apakah di kebun lain? Betul. Nah itulah teman-teman sebagai mahasiswa itulah coba mengcrack itu bisa jadi bahan kerjaan. Silakan teman-teman silakan. Lanjut. Oke, satu lagi ya. Apakah ada yang bisa besar dalam aplikasi industri branding atau sawit ini sama kayak makanya aplikasi program apa yang buat industri branding sawit ini kayak banyak Oke, aplikasi ya, ini plan dari teman-teman yang 2024 berarti sudah semester 4 ya, kelima ya. Pertama aja aplikasi ya, karena sudah banyak atau kita ada perkenalkan ke depannya ya. Beberapa perusahaan masih ada pakai ArcGIS, ada budget ya. Budgetnya perusahaan. Kalau orang misalnya kaya, ArcGIS
Bisa. Ada kan perusahaannya kaya tapi pelit, kiukis bisa pakai. Ada juga perusahaan yang memang kita milih ya, gratis. Tapi buat teman-teman yang jalan kayak mau jalan strike bisa. Ya. Pakai lagi bisa kalau itu depan gampang. Teman-teman mau belajar artis ya boleh, tapi jangan itu tidak menghargai dari penciptaan. Boleh buat belajar aja. Jadi kalau saran saya berjalan kibis, karena itu lebih dipakai. Tantangan terbesar dalam aplikasi ini, ya banyak. Yang pertama teknis, kan? Data dulu berat. Juga 1 tera. Kalau dari gue isi lu kentang ya selesai kan? Sekali kan? Harusnya isi video super komputer sama macam. Kalau isi lu kentang tapi 1 tera ya, caranya gimana definisinya? Potong-potong lah. Kalau potongnya cuma 3 sih apa? Ada potongnya per 500 hektar ya? Lama juga kan? Itu tantangannya lah. Jadi kalau tadinya perusahaan yang punya duit buat beli super komputer, ya alhamdulillah. Kalau nggak punya, ya sudah dinikmati aja. Malah data yang sebesar itu, tapi dipecah dulu jadi 10, jadi 20, kemudian kerjain. Itu pertama. Yang kedua adalah tantangan sosial. Ya, tantangan baru. Sekarang banyak beredar isu tentang machine learning, AI, segala macam. Ya, ada makanya jadi sendiri. Apakah semua itu disetujui oleh pimpinan kebun? Tidak. Realitinya tidak. Tugas teman-teman itu adalah meyakinkan. Iya, kalau terjadinya pimpinan terbuka. Kalau nggak terbuka, bungkus sektor. Udah, lakukan sukses. Itulah sosial. Yang ketiga, tantangan sosialnya adalah masalah sosial dengan warga sekitar. Bayangkan, otomatisasi itu misalkan memotong, mengurangi SDM. Karena semua sudah otomatis. Bayangkan teman-teman di kebun yang diamnya banyak, bawa pistol lagi. Cara menjaga dengan mempersiapkan mereka. Coba. Itulah teman-teman. Kadang-kadang nggak semua advancement itu diperlukan untuk tetap aksi sosial di lapangan. Saya menghadapi waktu itu saya megang dulu di Tanggaru itu 10 ada 8 kebun. Ya ada kebun dan memang advancementnya ini tadi sampai pakai AI karena memang ya SDM-nya ada, tidak ada masalah sosial kompetensi tapi jadi bisa mati. Ada kebun dan memang terpaksa harus agak outdated karena cara meredam masalah sosial utama baju-baju goreng itu. Kalau daerah-daerah Sumatera warnanya beda-beda. Baju lorenya yang merah. Banyak Pak, ada merah, biru, kuning, hijau. Kadang-kadang semua. Itu juga teman-teman akan belajar bisa politik di situ. Ya. Jadi itulah yang terjadi di lapangan teman-teman. Wow, robot, oh harus ini. Kalau lu di kebun yang kalau teman-teman lihat foto saya di itu tadi ada pakai baju anti peluru ya. Kebun yang saya ditembak. Nah, foto tembak. Di situ kebun yang terpaksa seperti itu. Terpaksa harus yang harus itu otomatis jadi udahlah pernah berjalan. Karena itu keselamatan pekerjaannya diutamakan. Teman-teman, kita tahu ada
Ada konflik yang memang terjadi memang dibuat atau memang ya alami. Oke, seru ya. Balik ke mana risikonya whatever. Gitu lah. Itulah cerita. Banyaklah berdoa, sholat tahajud, beribadah. Ya. Kayak salah satu orang yang akhlaknya selamat. Alhamdulillah. Ya. Serem ya. Ya. Buat teman-teman yang perempuan menjadi istrinya manajer kebun, ya siap-siap ya. Mudah-mudahan dihindarkan dari kebun-kebun yang bermasalah. Amin. Buat teman-teman yang calon bos sawit, silakan berdoa semoga terhindar dari kebun-kebun bermasalah. Maksudnya dapat, ya sudah. Tidak ada. Tenang. Oke ya, teman-teman ya. Tenang. Ini di rumah kita. Insya Allah ke depan aman penting gitu. Kau khawatir. Nah, oke. Dari pembahasan saya tadi ya pemetaan ya. Kira-kira saya nggak tahu apakah teman-teman baru kali menjadi mahasiswa ini bisa mengimajinasikan pasien tergolong dengan kisah potensi untuk salah satu ada berpikirnya ide gila, aku mau buat misalnya apa panen pakai drone. Ada yang punya ide boleh? Ya. Saya pun baru sedikit aja. Kira-kira ada ide yang lain? Bisa nggak? Bisa nggak? Boleh kita minta dengar tuh. Masa kayak gini? Boleh nggak? Mahasiswa juga mumpung jadi mahasiswa. Ide lu lagi boleh sehari-hari aja. Tinggal pemimpinnya aja. Kopi nggak banget. Kalau tanya bisa nggak panen pakai robot? Bisa, karena sudah mulai masuk. Bisa nggak panen pakai drone? Bisa, teman-teman. Pelan-pelan itu kebun udah boleh datang. Bisa nggak pupuk pakai drone? Sudah bisa. Bisa. Bisa teman-teman, sudah bisa. Ada lagi yang kebayang? Bisakah pakai data drone buat meneliti? Bisa. Tapi teman-teman yang masih bidang dunia mahasiswa masih belum kebayang, tapi taruh di semester 4 kita bingung. Buat teman-teman yang semester 5 mungkin udah kebayang ya. Kebayang kan? Apa yang terjadi depannya gimana? Intinya yang dasar begini teman-teman harus kuasai. Nanti apa ke depannya teman-teman nanti akan error kita lagi kerja bisa menjalankan lah. Oke, lanjut. Nah, seperti yang tadi saya akan bahas tentang konsep dasar yield. Ya, sawit itu kan dipanen, ya kan? Bisa kan? Agronom sedikit teman-teman ya, supaya jadi teman-teman lah. Ya, kalau ada orang tuanya punya kebun sawit, itu jadi teman-teman dimasukkan lah. Yield atau hasil panen itu bisa jadi ada namanya genetik yield potensial, potensi secara genetik. Apa itu potensi secara genetik? Potensi genetik adalah potensi hasil panen yang teman-teman dapatkan kalau tidak ada faktor-faktor dengan adanya faktor penghasilan, pengurang, ya, dan faktor pembatas. Jadi bonus kebun sempurna. Berapa sih bang? Berapa? Biasanya di angka 30 sampai 35 ton per hektar. Kalau teman-teman tiba-tiba di Kalbar ada bazar atau ada expo tentang sawit, ada salah satu penyedia bibit itu jualan, teman-teman tanya, berapa hasil TBS-nya Pak? Oh 35 ton itu namanya potensi. Secara genetik.
Kalau kondisi kebun teman-teman sempurna, ya lingkungan yang oke, apa tuh lingkungan oke? Misalnya curah hujannya juga biasanya tahun itu 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Ya. Dan namanya pH tanahnya oke, 5,5 sampai 6,5. Biasanya tanah yang oke. Ya. Karena teman-teman pelajari dari nama tanahnya, antisol, tanah muda. Saya nggak tahu tadi fisika akan belajar jenis-jenis tanah, tapi itu jenis batuan kali ini. Batuan. Ini ya tanah-tanah yang bahan materialnya dari granit. Betul saya ini. Ya. Strukturnya oke. Nah, itulah itu. Gak bisa bisa mantap mereka. Atau mungkin ya, kalau gue selalu bilang, ya aja iklannya teman-teman yang jualan lah. Tapi apakah semua orang seperti itu? Enggak. Teman-teman melihat kan di pinggir jalan ada yang sawit ditanam di bekas tambang, ditanam di gambut, ditanam di apa namanya atas bukit, kan? Itu disebut limiting factor adalah pembatas, ya, faktor pembatas. Itu sulit diubah karena apa ya? Sudah awalnya kayak gitu. Gak mungkin gambut berubah jadi tanah mineral, mungkin kan? Kelerengan, misalnya, itu bisa dirubah kan? Sulit diubah kan? Kalau mau merubah gunung, itu sangat sama betul. Caranya, maksudnya ya lu tanam di situ sesuai dengan tanah. Limitnya apa? Curah hujan, apakah curah hujan bisa dirubah secara keseluruhan? Enggak. Bisa tapi masalah. Karena dia pakai tabur garam tuh di. Ada apakah itu akan terus-terusan buat mengulang curah hujan? Tak mungkin. Curah hujan. Iklim juga. Apakah yang hujan tunda? Ya enggak tahu. Lalu seterusnya kan pakai varian musim Israel ini nggak bisa. Varietas juga harus dirubah kan? Jenis tanah yang bisa radiasi matahari juga. Kalau itu butuh 8 sampai 9 jam sunlight untuk tumbuh. Oleh itu terciptalah ada namanya hasil potensial. Hasil panen tertinggi ya setelah dikurangi oleh faktor-faktor pembatasannya. Susah kalau teman-teman nggak pegang ini. Tapi teman-teman harus tampil yang ini hasil potensial. Berapa biasanya tonasenya? Gatot tergantung kondisi teman-teman seberapa parah. Jadi teman-teman itu biasanya dihitung pakai cara pembuatan. Pokok tanah pasir bobotnya semana, tanah gambut bobotnya semana itu ada hitungannya. Kita ada dokumen sini hasil kosan. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Nah, ya, hasil potensial. Hasil panen ya, teman-teman mendapatkan di daerah tertentu ya, setelah dikurangi oleh faktor pembatasan. Tapi apakah itu gampang dicapai? Susah juga. Kenapa? Karena ada ini faktor pengurang. Ya. Dia produksi faktor nutrisi, pupuk. Ya. Dua, ada namanya reduksi faktor, namanya growth loss faktor. Kedua ini masih bisa dirubah teman-teman. Ada reduksi faktor adalah faktor-faktor yang bisa mengurangi bobot buahnya itu gimana? Bisa mengurangi panjang pohonnya itu. Apa? Ada nutrisi. Terus nggak perlu, karena bisa dirubah ya. Caranya ya, apa pupuknya?
Drainase, banjir, kering drainasenya. Yang tariknya awalnya adalah kiri kanan nyasar, saya dulu seperti bilang, tapi mengubah gitu. Serangan hama penyakit, dikendalikan tuh. Tidak. Jadi kalau musim-musim kering panas seperti ini biasanya hama ulat kantong atau ulat api itu banyak. Itu faktor dikendalikan. Ada namanya gate loss factor. Adalah faktor-faktor yang menghilangkan TBC itu. Contohnya Pak Malik. Hilang tuh. Gambar kual hilang. Sudah panen, taruh di TPH, dapat menghasilkan pengumpulan hasil panen, ada yang maling. Amanah lah. Maling itu. Ninja ya, sudah. Ya. Itu namanya faktor. Kalau seandainya teman-teman tidak manage itu dengan baik, ya teman-teman akan menurun. Ya, kalau teman-teman bisa meraih ke set potensi kan genetik itu kan 30-35. Set itu biasanya ya sekitar 25. Kalau teman-teman akan kendalikan ini bisa jadi 15, 18. Terus makin banyak perusahaan itu yang set potensial. Jadi itu susah, tapi saya bilang kan karena faktornya ada persoalan. Potensial target itu masih lebih bisa dikendalikan karena faktornya masih faktor-faktor yang bisa dikendalikan. Nutrisi, pupuk, drainase, setting, airnya. Kalau banjir satu daerah untuk outlet ditarik dengan terendah untuk dibuang airnya. Aman nanti disemprot lah pakai pestisida. Itu sudah. Tapi paham? Kalau masih kabut doang. Kalau tentu namanya belajar ya begitu lah. Saya tentu pahamnya juga nggak setahun 2 tahun. Oke, ya, sebenarnya ngerti ya. Nah, sawit itu ada profilnya untuk panennya. Bisa seperti ini. Ini data dari Yapom 2012 yang dirangkum dari Wilmar. Ini contoh ya teman-teman. Tapi enggak. Contoh aja. Cuman polanya. Teman-teman lihat polanya. Polanya seperti teman-teman. Ya, dia akan naik. Tentang kalau sampai 2,5 tahun itu kan masih TBM ya. 2,5 tahun mulai dipaten ya. Naik ya. Nah, di sini ya puncak-puncaknya di umur 10 sampai 14 tahun. Jika 18 tahun, nah disinilah yang saya bilang mulai sikat kapan diplanting. Kalau dia masih rata begini, ya belajar aja. Tapi kalau sudah turun nih kayak gini, jawabnya putuskan kapan diplanting. Pakai mau diputus di 20. Kita foto teman-teman. Kita banyak teman-teman. Planting itu bisa jadi dari tadi SDM, harga, ya. Kalau lagi tinggi ya jangan dulu lah. Kalau lagi nyeroknya tuh. Harganya sudah mulai turun. Nah. Ya, tapi secara umum mulai seperti ini. Ya, naik dari ini kan misalnya 2,5 ton per hektar per tahun, ya untuk 4 tahun naik. Jadi kalau dalam hektar begini bisa mencapai 25 sampai 26 ton per hektar. Ini contoh. Apakah bisa lebih? Bisa. Saya pernah nemu blok yang 30 ton per hektar bisa. Tapi polanya seperti ini teman-teman. Oke, simpel. Ini hektar pasti sudah tua.
Semoga buat teman-teman yang punya kebun sawit ini jadi catatan ya. Jadi kalau orang tuanya kan punya requirement tinggi karena udah mulai turun nih. Nah, kasih tuh. Berarti orang tuanya buat input data-data. Datanya berapa? Baca. Masih. Oke. Ya. Ini yang slide terakhir teman-teman. Ke depan adalah tadi saya sudah bilang kecerdasan buatan, ya, humanoid atau misalnya sudah masuk, ya. Waktu saya masih kerja di Pekanbaru, kita sudah lagi nyoba robot panen exoskeleton. Jadi kayak Ahmed itu teman-teman. Karena isunya adalah pemanen-pemanen kita itu sebenarnya sudah tua, anak muda jarang menjadi pemanen. Jadi kita akhirnya cobalah saya pakai exoskeleton dia tidak membantu. Yang tua-tua masih bisa bertahan. Automatisasi juga sudah mulai masuk malah teman-teman AI, mesin learning, deep learning itu sudah masuk. Cuman itu tantangannya, ada kebun yang masih bisa dijalankan karena potensialnya masih oke, ada yang kebun bisa berjalan karena potensialnya dan budgetnya tidak oke. Ya. Tapi teman-teman bisa menguasai, bagus, ya. Android plus, teman-teman. Ya. Lanjut, ya. Dapat perubahan itu teman-teman. Kalau itu, terus kalau ini dalam Kalino ya, harusnya, ya. Apa dalam Kalino teman-teman? Buat sawit, Kalino ketika sawit itu kering, kondisinya kering 3 bulan aja, baru hujan. Faktornya itu beruntun hingga 2 tahun pasca El Nino. Tahun pasca El Nino, kan buah-buah nggak akan matang sempurna. 2 tahun pasca El Nino, tanaman itu nggak akan banyak, nggak akan ada buah betinanya, ada bunga jantan doang. Sampai 2 tahun. Jadi butuh solusi supaya kebun itu punya early warning system apa yang alhamdulillah BMKG sudah ada. Cuma terkait terjadi ya kita inovasi supaya meminimalisir dampak El Nino. Ya. Ini lagi dikembangkan di sebuah produk namanya super water absorbent. Jadi kayak hidrogel itu supaya dia selama yang itu air itu tetap kecil. Ya, coba itu ya teman-teman. Lanjut, serangan hama dan penyakit baru. Ya. Kalau sudah berkembang banyak hama dan penyakit yang baru teman-teman. Ya. Ada namanya penyakit namanya jelaga. Jadi pelepasan itu diselimuti oleh jelaga itu kayak abu bakar kayu. Ya. Itu baru. Ya. Itu diakibatkan oleh kutu daun. Dan begitu nggak ada kalian ada. Itu kalau di rumah. Lanjut, seragam tantangan dan pasti pekerja yang baru. Bekerja di kebun kelapa sawit, mengolah 2.000 hektar. Ya. Itu budaya tentara. Ya, ya. Yang pasti tidak ramah oleh teman-teman gitu. Cuman itu, ya. Tantangannya juga banyak anak muda yang tidak mau bekerja lagi di kelapa sawit, terutama yang mungkin lektor pemanen segala macam. Buat teman-teman gimana caranya mengefisienkan itu semua? Ya. Betul ya. Tadi saya bilang yang bekerja sawit itu kayak tentara ya teman-teman juga harus tahan. Ya. Kebun yang baik, oke, ya harus analitik. Tapi saya bilang ada kebun yang baik, ada kebun yang apes ya, dan saya kebun yang harus dikenal. Harus kadang-kadang saya juga sekedar paling, kadang-kadang saya juga harus menghubung ke parit, ya kan? Ketemu ular, ketemu harimau, ketemu beruang. Ya, kalau teman-teman memilih untuk berkarir di sawit, itulah ya teman-teman makanan sehari-hari. Ya. Tapi di balik itu semua, di balik gaji yang didapatkan, ya, teman-teman belajar untuk tahan batin.
Pada bahan teman-teman tiba-tiba mau switch misalnya ke kayak saya ke marketing, ya tahu kan jualannya kan itu sampai berorder masuk. Memang yang berat itu berat, kerjanya bentar untuk mengelola harus punya skill kepemimpinan, suaranya harus keras, ketika marah harus marah, ya. Ketika nyuruh kemarin nyemplung kemarin, harus suruh harus berdiri. Ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena teman-teman latih di sini, ikutlah himpunan, ikutlah BEM, atau ikutlah kegiatan teman-teman. Itu modal awal buat teman-teman untuk bekerja. Pun di luar kelapa sawit pun bisa sama. Ya. Oke. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau ada tanya jawab, silakan. Saya masih terbuka buat tanya jawab. Saya tutup untuk sesi saya presentasi. Ya, selamat pagi. Tiga penanya dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Ini yang kenal dulu. Kok boleh berdiri? Kalau bicara apakah targetnya itu bakal sama atau enggak? Kemarin di mana kita Mau balik lagi ya. Hasil sama-sama enggak? Saya bilang bisa jadi. Tetap. Yang pertama, maka harus deteksi. Pokoknya apa tadi sudah jelaskan. Trisi, berkasa, tidak kendalikan. Pokoknya hasilnya menurun. Intinya adalah kita coba jika kita mengalami masalah, kita kendalikan faktor penjelasan faktor pemurah. Itu yang harus mengendalikan. Kalau teman-teman sudah kendalikan tanggal turun, ya berarti memang tangannya sudah malah. Kecuali itu berkurang gara-gara teman-teman sudah kendalikan itu, yang itu tetap kalahkan alam. Ya. Boleh. Oke, buat sekarang kebanjiran. Ini saya akan lebih sebutkan tinggi saya untuk langsung optimal ya. Jadi sekitar 46% dari tantangan. Karena akar efektifnya itu kita 1 sampai 0 sampai 50%, 0 sampai 1 meter. Tapi akar rambutnya yang memang feeding loop-nya sekitar kedalaman 40 sampai 60. Makanya tingginya muka air itu kalau masalah sebenarnya 40 sampai 60%. Yang susah, apa di dalam gambut? Sama tuh, kan dalam gambut itu reversible, jadi kering, maka kering kontak tadi. Jadi memang harus manajemen dibuat misalnya kayak waktu kecil supaya air tidak los. Apa itu masalah keringan? Ya, kita ada ada pengolahan. Gambut juga kita harus mengantisipasi karena kalau langsung di manajemen gambut itu kan pakai tipis, ini lagi jadi temuan. Ingat ya, kelapa sawit itu butuh namanya sertifikasi. Ya kan, teman-teman ngerti namanya RSPO, ada namanya ISPO. Ya kalau belum tahu kita akan pelajari itu sertifikasi yang dimana bahwa menyatakan bahwa kebun tersebut dikelola dengan prinsip sustainabilitas. Ketika gambut itu turun dengan ada sentimeter tertentu terlalu drastis, biasanya itu bisa 1 sampai 1,5 sentimeter menurut yang ditoleransi per tahun. Kalau lebih itu ya dari temuan soal sertifikasinya. Apa dampak bagi kebun? Dampaknya hasil pada teman-teman bisa ekspor bagi developer, ke warga, nggak bisa, atau ke perusahaan karena ketika
Dia kan perusahaan itu butuh namanya sertifikat. Dia kan selalu mengklaim bahwa produknya itu dihasilkan dari sumber-sumber yang sustainable, yang mengolah lahan dengan baik, yang ditandai di bagian itu lah. RSPO, ISPO yang harus bisa diperpanjang setiap bertahun sekali. Nggak tahu. Oh, bukan jawab ya. Ada jawaban yang kedua sih. Kasih yang bertanya. Yang udah angkat. Ya. Ah, benar. Kenapa bisa Berarti kan, kamu kerja di dokter. Punya sawit. Oh ya, kamu, kamu tuh. Kamu. Oh, kamu. Wah, langsung ngomong ya. Ya, kenapa bibit itu lagi sedang ngambil yang berbeda ya? Gitu kan? Oke, bibit itu intinya kenapa harus yang itu mengambil yang fresh atau ada persilangan? Karena apa? Karena faktor lingkungannya itu berkurang. Ya, karena faktor itu masih ada. Dia hasil persilangan murni. Teman-teman. Kalau yang di lapangan, ya itu sudah tak persilangan dari mana tuh? Nggak tahu. Ya. Jadi potensi yieldnya itu akan nggak bisa. Saya bilang bisa, tapi tidak sama minimal namanya bibit yang fresh memang dari persilangan dari nama ibunya yang diproduksi oleh produsen. Kalau yang produk bisa, menurut saya bisa. Banyak kok yang mengirimkan dan begitu. Dihargai malah 2000 per dihargai Pak. Tapi apakah sebaik yang murni? Enggak. Ada yang nggak bisa? Bisa. Kenapa di laut harus dibersihkan? Ya, kalau di sawit itu ada namanya ini pokok sawit, ada namanya piringan. Itu ada sebut areanya, ada area pupuk, ya kan? Nah, ketika ada brondol itu yang tumbuh, belum pupuk, yang jawab nggak cuma tanaman utamanya aja ya, brondol juga hebat. Kompetisi itu yang membuat penyerapan nutrisi itu tidak ada persaingan. Yang tidak nyatakan tidak. Nah, seharusnya teman-teman kalau misalnya harusnya sawit itu nyerap 0,8 kg nitrogen per tahun, gara-gara ada kompetisi ya sawit tersebut harus berbagi sama ya sama brondolan nih. Ya, untuk menjawab ya. Ini secara cabut, kan bisa di situ kan, atau ya kalau kerjanya nggak tenaga cabutnya nggak terlalu tenaga, biasanya disiram dan meter sama angin. Kamu jawab. Model yang dia prediksi yang di itu betul deh Pak. Kalau misalkan jalankan untuk broadcast, ada apa yang harus kita Oh, di sebelah mana? Belum, pasti kalau itu harus lihat database-nya. Ya, kan kita lihat ada model di kebun sebelah kiri. Coba model pakai model itu kan. Dan lo mau coba pakai model tersebut buat
Prediksi ada ke situ lah. Ya lo cek, pasti kan namanya gabung sawit itu harusnya punya data ya belum. Jadi beneran data itu tidak apa. Karena kan sebenarnya kan setiap blok itu sudah ada datanya. Oh pas gue tanam A, terus B, terus C. Ya, sudah ada datanya. Nanti lebih saya nggak kurang tahu sebenarnya mengapa kalau terjadi pembunuhan seperti itu. Karena penjual kan setiap kebun sudah pasti taruh ada order. Di order itu pasti akan dia langsung ditembak mau gue mau blok ini ya. Akan maksudnya data di database-nya. Ini nggak kayak seperti aja. Oh gitu. Kecuali lu mau lihat mau bikin prediksi DPS-nya itu ya. Kalau lu misalnya mau kerja di LSM lu nggak bisa data terus kan lu cuma bisa pakai data sentinel rata dan ini lah kan lu tinggal apa namanya oke lah kalau di LSM ini gua mau prediksi lah tapi misalnya apa sudah berapa presentasi kan ini nggak bikin model ya lu training segala macam itu lo modelnya interpretasi sama apa lanjutnya lo verifikasi betul kan sama seperti begini kan gitu ya lo coba gue nggak tahu nih cara masuknya data berapa tapi gue punya data training model dari misalnya 5 gue mau training sama apakah saya patah itu juga sekali lagi kalau mau tahu kecil kali pun apa lu mau model banyak karena itu sudah ada dari kapan kalau dapat satu oke lah model lu berhasil apa ini apa ini atau lu oke misalnya lu mau data cek lagi lu mau cek deforestasi bisa lah yang sebenarnya hutan sawit 2009 sama 2010 sebenarnya gimana tinggal lu gabungin seleksi yang di hutan di sawit itu lebih informasi boleh penjelasan oh ini masuk konversi nih padahal mulai kalian itu harus menurut tahun 2020 nggak boleh keluar tadi penjelasan verifikasi ini kebun yang meluasin atau masyarakat meluasin betul jadi silakan dilihat dulu tujuannya apa model tersebut. Nah, kalau ada teman-teman salah berkasih di dalam penelitian sudah sebenarnya ya ditanya kenapa? Saya kalau yang itu cuma pengen kita aja. User itu ada kemana kan? Gampang komputernya. Oke, ada dulu aja. 3 pertanyaan lagi. 1, 2, pada 1, 2, 3, 4. Baik, Bapak. Kenapa nama saya Siti Aisyah? Saya mau nanya, kenapa saat kita ingin membuka lahan sawit itu, kadang ada pembakaran lahan dan apa dampaknya terhadap tanaman sawit tersebut? Kenapa harus membakar lahan ya? Iya. Coba saya tanya balik, kenapa gue harus sepakat? Kenapa? Karena lebih apa? Kenapa membakar? Biasanya kan membakar menggunakan ekskavator nih, ya kan? Terus, ya, api kenapa? Supaya tanahnya tuh lebih Enggak. Ya apa? Kenapa ya Anda jawab? murah. Lagi murah. Udah korek api tapi baik. Betul kan? Tapi itu tidak disalahkan teman-teman, ya. Proses pembakaran, apalagi lahan gambut, kelar. Karena banyak gambut itu kan terdiri dari tanah organik ya, dari tumbukan organik. Api di atas masih ada, api di bawah. Ya, teman-teman yang tinggal di Pontianak,
Sering ngalamin kan? Ada asap ya. Lagi kan? Temukan baru pun juga mulai terjadi. Ya, nah itulah. Baik lagi teman-teman, bagian kalau gitu ya terlepas bisa jadi masyarakat bisa jadi. Ya. Kenapa ya? Itulah masyarakat tidak ada kapital untuk kalangan. Itulah cara termurahnya. Cara termurahnya. Ya. Cara termurah. Tapi itu jadi masyarakat. Kita tahu kan kalau itu harusnya lebih bagusnya pakai cloud ya. Karena pakai semua sendiri itu itu lah buat perusahaan di kayak seperti kesehatan sendiri itu ketinggian sendiri ini kan banget. Kalau boleh saya tanya khusus untuk pengolahannya kan di sini apakah ada mungkin yang khusus pengolahan dasar dari ada di kendaraan ya waktu kita udah motong saya jadi kita itu harusnya kita manual dan titik nah itu kayak apakah ada potongan otomatisasi dalam perhitungan pokok kami itu ada juga dari ada juga beritahu apa itu dapat perubahan foto itu apa oke siap terima kasih jawabannya ini saya dari pengalaman saya ya ya memang awal-awal teman-teman akan belajar teman-teman dulu belajar dari ketik manual dulu ya teman-teman tahu cangkirnya tahu pegelnya karena teman-teman sudah banyak mas di situ ada plugin jadi Google ada cuman apakah bisa ya itu tergantung datanya waktu itu kami ngebuat model sendiri pada akhirnya jadi ada programmer jadi ada divisi lagi yang memang fokusnya di modeling jadi yang dikerjakan untuk buat model jadi time model kita tinggal pakai klik ya itu pakai klik memang nah kalau saya memang jalur karir saya nggak sampai programming kan karena saya pusing saya di sini saya nggak nyambung itu tentang saya biasanya kalau teman-teman mau pelajari silakan punya teknik programming silakan pelajari itu juga bagus cuman pada akhirnya programmer tersebut yang kita tugaskan buat model yang dipakai paling penting dapat titik tadi itu di atas kanopi ada yang pendekatan pakai namanya lokal maksima itu adalah ini dasarnya dari DSM ya habis itu ada plugin dan ada plugin namanya Tridentity Calculator. Nah, dia akan coba cari petakan titik yang tinggi sana. Nah, itu yang dianggap sebagai pucuk sawitnya. Itu juga jadi satu pendekatan. Akurat, ya juga sih. Cuma sebenarnya kalau tadi buat orang awam mau coba otomasi itu coba itu. Nah, gimana cara pengingkarannya? Ada dua cara. Ya, caranya ada cara yang gampang. Yang gampang itu tinggal buat buffer sesuai dengan biasanya perusahaan itu setiap tahun akan melakukan leaf sampling daun. Gimana sampling daun itu tidak hanya itu mengukur nutrisi yang ada, budget nutrisi yang ada di sawit, nitrogennya berapa, fosfornya berapa, kalian berapa. Itu sebagai dasar agronomi untuk menghitung pupuk yang harus ditambahkan ke blok tersebut. Biasanya setelah sembari sampling tersebut, dia asalkan pengukuran vegetatif yang terdiri dari pengukuran panjang pelepah 17. Jadi kalau sawit itu biasa pengukuran vegetatif atau kesehatan itu di pelepah nomor 17. Kenapa pelepah nomor 17? Karena penelitiannya seperti itu. Sebanyak itu. Dan saya jelasin kayaknya nggak cukup. Kalau nomor 11. Pelepah 17 kalau 2 meter ya udah tinggal buffer 2 meter.
Minusnya apa? Dia akan overestimate, underestimate buat semuanya. Cara yang itu adalah ya itu pakai deep learning, machine learning. Model itu. Nah, kalau pakai machine learning gimana dia akan sesuaikan dengan fitur-fitur kanopinya. Nah, hasil. Terus kalau teman-teman kalau Mas Adit mau belajar itu ya pakai cara yang mudah dulu aja. Kalau memang ada sendirinya bisa programming, nah itu silakan dikerjakan. Mas Adit kerjain. Tidak, itu pendekatannya. Biasanya 150 itu biasanya tiap perusahaan itu beda-beda data. Makin rendah, makin detail, makin berat datanya. Silakan di trial and error dulu. 150 tapi trial and error dulu. Silakan. Karena pada tadi dia tergantung ya itulah mesin teman-teman, komputer teman-teman yang kuatnya semana. Makin tinggi itu nggak gampang akurat tapi tidaknya lebih ringan datanya. Makin dekat, makin detail, tapi makin berat datanya. Silakan teman-teman fine tuning. Ya. Trial aja. Oh, gue coba 1 meter. Oh, gue coba 40 meter. Silakan teman-teman. Ya, perusahaan biasanya punya SOP berbeda-beda. Jadi nggak bisa ditambahkan lain. Jadi itu tergantung riset tim R&D-nya ke perusahaan. Berarti masyarakat lah. Sama kayak sawit untuk nutrisi itu ada masyarakat, masyarakat Eropa, masyarakat Asia. Oke, udah mendapat. Ini 2 pertanyaan lagi ya Pak. Ya, sebenarnya saya akan jawab lebih karena sering kesempatan memberikan. Saya akan menanyakan tentang blok kami. Kami bersedia kan, mempelajari dan juga perusahaan tentang pemrograman. Nah, kalau ingin berkecimpung di dunia perusahaan dan skill apa atau prinsip apa agar bisa masuk ke bidang dan oke, pertama tadi kemudian oke teman-teman pastinya skill yang dibutuhkan ya. Terlepas dari skill hard skill teman-teman yang pertama adalah attitude. Berpindah dulu, lu nggak bisa sopan sama yang orang lain. Nonsense benar. Orang pintar bisa dilatih. Gue kasih duit, jadi gue kasih deadline. Kalau misalnya kasih lu kalau sudah butuh duit pasti lo nggak kata-kata belajar kan. Kalau dia kerja berdua kan. Tapi gue yang butuh itu kan ada. 2, komunikasi. Lo ke atasan, pasti lo ke teman sekitar. Yang ketiga adalah skill kepemimpinan. Kita yang memimpin diri sendiri. Ya. Jika lo selesai memimpin diri sendiri, lo boleh memimpin tim. Ya, misalnya itu boleh banyak. Harus tahu. Ini teman-teman. Nah, saya lagi mau ada manajer saya 1.000 teman-teman saya di mereka. Nah, yang korupsi segala macam. Kalau bisa, mereka dari semua itu, ya, kalau lu bakal lancar. Baru yang keempat, skill, hard skill, ya. Kalau lu mau fokusnya di JS, silakan pelajari JS, ya. Sedikit Python boleh belajar, ya. Python boleh belajar. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Saya nggak jago-jago banget. Karena basic gua bukan orang programming, jadi ya Python tuh benar-benar hanya GPT pakai pasal. Tapi nggak apa-apa. Karena teman-teman kalau teman-teman belajar bisa belajar
sedikit aja. Apa? Programming itu lebih kemudian jadilah berbagi drone boleh, berbisnis tambahan, survei boleh. Tapi apakah teman-teman harus belajar semua pada saat paparan kuliah? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, tidaknya teman-teman sedikit. Oh, sampai terakhir, ya. Berkarir untuk koleksi. Belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Instagram, LinkedIn, buat LinkedIn, buat belajar dari sekarang. Ikutlah organisasi, ikutlah. Nggak harus BEM, nggak harus IPA, apapun sama kayak apa kayak. Belajarlah berjaring, belajarlah berbicara dengan teman-teman, bergaul. Bapak dari hasil tadi ya. Belajarlah meraih. Kalau teman-teman tiba-tiba ada yang mau jadi marketing kayak saya, ya belajar marketing. Teman-teman tiba-tiba, oke, gue jadi pemasaran, tapi kayak jualan, masuk masukan, itu yang bagian sales manajernya, ya cukup lagi. Siapa tahu lu lewat teman-teman itu, dapat juga dari jadi pejabat, nah itulah berbuat baiklah sama teman-teman pun. Nah, siapa tahu rezeki kita ada terus bagus belajar. Kita nggak tahu teman-teman jadi tahu nggak ada jadi presiden malah ada jadi presiden kan? Kita nggak tahu. Kalau ada koleksi kan cinta bisa. Nah gitulah teman-teman. Kita belajar itu tadi ada software teman-teman yang harus kita makan. Nah itu bisa dipelajari teman-teman dari YouTube yang lebih gampang. Mungkin dulu zamannya pas Pak Joko lebih susah kayaknya nggak ada YouTube kan. Kita belajar cuma bahasa textbook yang sebelumnya segunung. Kita pasti sedang berlomba dengan waktu. Walaupun kita start yang sama, tapi dari kalau kita berusaha, kalau hasil akhirnya ditambah, ya badannya bisa. Mereka dipaksa. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Ini adalah yang kami dulu pada yang di kelompok sebelah ya Pak. Ada ya. Pertanyaan mengenai tersebut kelapa sawit baru memberikan hasil kemudian yang pertanyaan kedua jangan menentukan tersebut tidak berdampak. Ya, oke. Yang harus diketahui soal pembukaan itu yang pertama harus tepat waktu. Dan seperti teman-teman tepat waktu. Kemudian kalau sama rutin doang kan itu makanya kalau dikasih harus tepat waktu. Kapan waktunya? Ya, biasanya menghindari musim-musim hujan. Musim hujannya segimana? Rule gampangnya itu biasanya menghindari curah hujan 200 sampai 200 mm per bulan. Besok urutannya mikro dulu, baru kelampiran masuk. Jadi mikro itu akan membuat pipeline ke atas sehingga jalur panelnya terbuka, baru ke makro bisa masuk. Jadi teman-teman. Tuh, biasanya pupuk mikro kayak copper, zinc, sulfat itu lebih dulu biasanya. Yang kedua adalah tepat dosis sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mungkin
sawit umur dewasa yang butuh misalnya contoh 1 kilo, lu kasih 0,5. Sabar dong. Itu ada ketentuan dengan orang, misalnya orang agronomi yang lebih ngerti. Kita hitung dari biomasa dari tanamannya, jadi kita ketahuan dia punya lambung seberapa besar. Habis itu nanti dikaitkan dengan dosis, kemudian jadi tanah, produksi tanah. Nanti itu tuh bentuknya banyak. Tempat dosis, sama tepat otak. Pupuk nggak mungkin lo lempar ke sungai, tapi lemparnya ke piringan. Ya. Misalnya makro itu sesuai dengan umur, makin tua biasanya awalnya 30 cm dari pokok tanaman, nanti kalau dewasa beda 1,5 meter. Karena feeding rootnya, akar yang bertugas untuk menyerap nutrisi itu ada di situ. Kalau mikro berarti lebih dekat 50 cm dari pokok. Jadi 3 itu yang harus bisa teman-teman. Ada yang seperti itu yang rutin, enggak juga rutin. Karena ada pupuk jadi kembangkan ada namanya disebutnya control release fertilizer. Biasanya pupuk sawit itu ya gampangnya just tahun bisa Google sekali. Ya. Karena ada teknologi yang gimana caranya pupuk misalnya. Isunya apa ya? Karena SDM-nya kurang, ya harusnya SDM disebut oke lah. Enggak semuanya pupuk bisa buat panen semuanya. Ada yang mengajar cara kemana gerakan. Ada yang pun teknologi yang pupuknya cuma tahun sekali ada. Jadi maka rutin itu sudah lama-lama akan ya harus sering. Tapi kembali lagi ke budgetnya. Pupuk seperti usianya mahal. Ya. Kalau menjadi salah petani yang mungkin sudah nggak mampu beli pupuk seperti itu ya pastinya harus ya. Minggu depan. Sekali. Oke, semoga bisa sedikit. Ya. Ini terima kasih atas kehadirannya teman-teman juga. Oh ya, sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu. Dari depan teman-teman saya kita mungkin abang kakak yang di sini boleh berdiri.